Jadi ada kesimpulan sedikit, cuma asumsi dan opini Iya, dari saya aja kali ya. Kalau iya, iya. misalkan ARB 7%, itu mungkin orang kalau udah kena 7%, lebih pesimis untuk mikir itu rebound gitu ya. Karena Iya, mungkin besok masih ada yang mau keluar, dia iya, cuma terhenti di 7% aja gitu. Jadi besok bisa betul. 7% lagi, besok bisa 7% lagi. Tapi kalau 15% atau bahkan kalau simetris, orang tuh jadi kepikir kalau yang mau keluar tuh udah keluar gitu, udah Hmm, exit, sama udah hmm, turun ke titik tertentu yang kita bisa ngambil lagi, kita bisa beli. betul, Jadi potensi untuk rebound tuh mungkin lebih besar ya, Chris ya. betul. Kalau misalkan sekarang dengan kebijakan ARB lebih besar gitu Iya, iya. Jadi, nilainya. jadi lebih lebih tenang juga lah. Orang nggak takut keluar, orang nggak takut beli. Jadinya sama, kan dua arah. Ini kita ngomong takut keluar karena nggak bisa, takut keluar karena nggak, takut masuk karena nggak bisa keluar, takut keluar tapi nanti nggak bisa, maksudnya nggak bisa masuk. Jadi sama-sama saling ganjel kan ini sebenarnya kalau ARB-nya 7% kayak gitu. Jadi sama-sama Iya. tahu nih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Betul sih, saya setuju sih. Itu apa? eh, Seperti itu gitu kurang lebih ya kesimpulannya. Iya, iya teman-teman kalau yang mau nanya silakan ya. Kita Iya. terbuka buat bisa nanya ke Christian mengenai Oh, ARB 15%, cara trading short term ya, terutama karena kan kita kalau lagi ngeliat ada saham bagus terus dia turun 15% hmm. atau 8% ke bawah tuh kita kayak wah kita ngambil nggak ya, kita Iya, ngambil nggak ya. Silakan kalau iya. misalkan yang ada mau nanya ke Christian ya. Nah ini tadi baru ada satu pertanyaan yang kita mau lanjutin nih, Hmm. IPO kelas ARB. IPO kelas ARB baru juga ARA kemarin IPO. Nah, kalau dari sisi technical analyst ya, sisi dari Christian itu menanggapi perusahaan IPO karena IPO kan lagi rame nih. Nah, ke Hmm. depan juga makin rame gitu. Hmm. Dengan kebijakan ARB 15% atau bahkan nanti bisa simetris, kita bicara kelas dulu deh nih. Nah, kurang lebih eh, gimana ya? Akan lebih aman nggak nih kalau kita mau ngambil perusahaan IPO dengan kebijakan ARB lebih besar dari sebelumnya? Nah, ini balik lagi ya. Sebenarnya kalau IPO itu kan tujuannya untuk kita lebih lihat ininya, lebih ke fundamental. Karena gini, ketika di IPO kan kita nggak bisa lihat teknikalnya dong. Kita jadi lebih Ya, melihat fundamentalnya di bagaimana. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk IPO sih lebih ke prospek di fundamentalnya dulu sih dilihat. Karena kalau prospeknya memang maksudnya nggak sesuai ekspektasi kita, jadi kita juga kita berharap nih bakal naik 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 terus, tapi kan nggak semua IPO gitu. Maksudnya memang ada yang IPO yang koreksi, ada IPO yang naik, tapi ada koreksi juga gitu. Jadi dan kalau secara teknikal sesuatu yang kita nggak bisa ukur, kita nggak berani masuk sebenarnya. Kalau ngomong hanya sih teknikalnya banget ya. Kalau tapi memang mau pure pure beli karena saya yakin nih perusahaan ini oke lah, ininya proposal bisnisnya apa segala macam itu mungkin masih bisa kita pertimbangkan ya karena kalau secara analisa teknikal tuh belum terbentuk. By teorinya juga by design, technical tuh bisa membaca demand dan supply di pasar yang sudah terbentuk. Dimana kalau di IPO ini kan demand supply belum terbentuk ya. Jadi agak susah sih untuk kita bisa tahu, oh bahkan kita nggak tahu exitnya kita di mana gitu loh. Jadi ini ARB ini perlu diperhatikan sih maksudnya untuk IPO pun mungkin kita bisa manfaatkan untuk misalnya oke, kita tahu bagus sih kita mau siapin dua amunisi misalnya kalau ARB lagi kita average down lagi, nah itu kan bisa. Tapi kalau misalnya untuk kayak technicalnya itu belum sih, mungkin yang seperti tadi perlu waktu karena supportnya aja belum ada. Ibaratnya gini, kita kan kalau trading plan gitu ya pasti ada stop lossnya di mana, support quote di mana gitu, atau catatan apa, target resisten di berapa. Nah ini kan kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kan. Oh mau masuk di berapa, stop loss di mana, berapa persen, target pas di mana. Nah selama kita nggak bisa menjawab itu kan berarti kita harus memakai pendekatan yang lain gitu Pak. Gitu. hmm, Jadi hmm. kalau kalau misalnya nggak ada pendekatan kan ya apa jadi ikut-ikutan jadinya gitu. Padahal kan ya naik turun wajar gitu. Kalau IPO ada aja yang naik arah, ada aja RB, udah ada arah-arah RB kan beda-beda gitu. Ya ini sesuai dengan maksudnya ya kita lihat juga gitu sesuai kita cocok tak dengan kita bisnis modelnya atau apa kayak gitu. Kalau lagi ARB, misalkan saham second second liner lah ya gitu, Hmm, ARB hmm, udah hmm. 15%. Terus kita tuh bisa lihat dari mana sih, Christian, kalau misalkan sahamnya tuh mau naik gitu, ada Nah, indikator tertentu atau volumenya yang
kita mau pasang apa gitu. Jadi kita tahu oh ini ada penguatan harga nih, gitu kemungkinan akan naik gitu. Apakah itu murni spekulasi atau kita bisa minimalisir spekulasi tersebut jadi lebih terkalkulasi gitu dengan adanya perhitungan indikator? Sebenarnya ada nih Pak, cuma ini sedikit agak advance gitu. Jadi mungkin ini saya jelasin dulu ya, maksudnya ini kenapa, ini apa, indikator apa. Nah, biasanya kita kan memakai indikator kayak MACD, stokastik gitu-gitu ya. Jadi kayak ada namanya, kita tahu sendiri golden cross, oversold, overbought. Nah, itu ada satu tools lagi sebenarnya yang kita combine dari structure harganya dan stokastik tersebut, indikator momentumnya tersebut. Nah, ini kita kan namakan divergence ya. Kalau teman-teman juga pernah dengar, ada namanya divergence, ada bearish, ada bullish. Nah, bullish itu kalau ada dua juga. Nah, jadi nanti mungkin kalau ada spesifik kelasnya, karena ini juga perlu pemaparan lebih lanjut ya Pak. Jadi kayak intinya gini, kalau kita coba Google dulu, misalnya ada bullish divergence gitu. Dia ada positif, ada hidden. Ada positif atau hidden atau negatif bullish divergence itu ada dua. Jadi bullish divergence ada dua, bearish divergence ada dua. Nah, which is kan kita mau cari apa yang mau naik nih. Nah, indikator divergence ini, tools divergence ini adalah indikator leading ya, kalau bisa dibilang. Leading itu adalah ahead daripada pergerakan harganya, karena ada ketidakseimbangan nih antara momentum dan harga ya, yang membuat kemungkinan secara indikator nih akan membuat reversal ya, seperti itu. Biasanya kadang tuh di falling wedge bisa ada bullish divergence, itu bisa banget gitu misalnya. Nah, itu ditandakan dengan lower peak dan lower high di harganya, tapi higher high dan higher low di harganya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu di indikatornya maksud saya. Jadi yang satu ini stokastiknya turun, yang ininya naik, ininya turun, ininya naik. Nah itu kita bisa bilang, oh itu bullish divergence nih. Nah, berarti udah kayak gitu. Itu leading, dan kita udah tangkap bahwa divergence itu kan leading ya, seperti yang tadi dijelaskan. Berarti ini bisa ahead nih dari harganya nih. Nah, ini high probability sebenarnya. Nah, itu sih mungkin tips dari saya. Iya, kalau second liner terus ketemu bullish divergence tuh, nggak even second liner sih bro. Kayak waktu itu Excel ya, falling wedge di 1900, 1800 tuh ada bullish divergence tuh, kayak gitu. Mungkin saya coba itu ya, Excel. Boleh. Sebentar. Kalau kita sama cari mau naik, misalkan ARB mau naik, itu berarti carinya bullish divergence ya, bukan bearish divergence. Iya, bukan bearish divergence. Bullish divergence ya. Boleh dong kita dibocorin dikit. Iya. Menarik sih. Ini mungkin ya baru pernah dibahas ya di sini gitu. Jadi misalnya ini kan lower low dan lower high nih. Nah, ini tuh naik nih cenderungannya. Sorry. Kita lihat tujuannya daily-nya. Oke. Nah, ini kan kita lihat ininya 1 2 3. Nah, ini di sini, berarti dari sini ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, ini kalau kita lihat, ini menarik. Yang bawah itu stokastik ya? Iya, ini bisa stokastik, ini bisa MACD. Kurang lebih sama sih harusnya. Cuma sensitivitasnya aja. Nah, ini lower low. Ini higher high di bawah. Nah, kalau bullish ini kita pakai yang dari bawah, Pak. Kayak gitu. Nanti kalau rising wedge, kalau bearish divergence itu kita pakai yang area atas. Intinya yang atas di ignore dulu, kita pakai yang di bawah nih. Untuk bullish ya. Untuk bullish kita pakai ininya yang di bawah, ini di bawah. Jadi kurang lebih ininya gini. Nah, harganya kebalikan ya. Ini harganya ke bawah. Stokastiknya ke atas. Yang biasa normal terjadi adalah stokastik ke bawah, harganya ke bawah kan, kurang lebih gitu ya. Nah, ini harganya ke bawah, momentumnya ke atas. Nah, itu yang dinamakan bullish divergence, kayak gitu. Itu early sign banget sih. Apalagi kayak tadi di Excel misalnya ada falling wedge atau apa, itu lebih good lagi karena double confirmation gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Terus ini ada. Iya. Bagus tuh. Jadi kalau misalkan nanti kapan-kapan kita bisa praktek tuh untuk cari bullish divergence. Jadi yang candle atasnya membentuk turun ke bawah gitu ya. Terus nanti yang lower indikatornya misalkan pakai MACD tadi ya. MACD naik ke atas kebalikan. Itu ada indikasi terjadinya bullish reversal. Yes. Lebih bagus lagi kalau sahamnya ARB gitu, atau ya minus lebih dari 8% lah gitu.
Nah, ada yang tanya juga nih di Telegram, cuma nanyanya, ini Pak Haryanto Setiawan, kalau Ya, saham Siko dan SHIP itu termasuk gorengan nggak sih, Pak? Kita bisa jawab gitu nggak sih? Kita bisa jawab pertanyaan ini. Siko dan SHIP itu ya termasuk second liner gorengan lah. nggak gitu? Ini second apa third liner ya? Coba kita lihat kapitalisasinya berapa ya dia. Sebenarnya ya itu kita by definition aja, nggak bisa kita Uh, nggak ini juga ya, maksudnya Mungkin kalau kalau tergantung. blue kalau blue chip itu kan biasanya di atas 10 triliun ya Hmm, kapitalisasinya ya. hmm, hmm, Nah, hmm. 10 sampai 5 triliun tuh biasanya udah second liner. Ya, Nah, di bawah 5 triliun udah third liner kali ya, di bawah 5 iya, iya, triliun atau di bawah 2 triliun udah third ya, liner. kurang Maka lebih artinya yang market cap-nya kecil itu gampang dimanipulasi gitu kali ya. mungkin lebih tepatnya lebih kalau size masuknya besar, orang ada size masuk tertentu, harga bisa berubah gitu mungkin kali ya. Lebih Hmm, hmm, definisinya by definition ya. hmm, hmm, hmm. Jadi untuk bisa menguasai saham tersebut, misalkan saham beredar berapa gitu ya, Iya, 20%, terus dibeli 8% sama dia tuh mungkin dananya cuma sedikit gitu. Nah, iya, jadi lebih bisa dimanipulasi. Nanti yang jualan dia di bawah. Nah, itu mungkin yang dianggap saham-saham yang lebih berbahaya gitu. Tapi kalau kayaknya nasabah saya ini mungkin memang resikonya senangnya lebih tinggi gitu. Kalau menurut Christian, Siko dan Ship lebih oke yang mana nih dari segi technical analysis? oke. Siko dan Ship. Dari technical ya, Hmm, kita lihat itu Siko ini sudah mulai coba break EMA 200 ya sebenarnya ya. emang Jadi 200 oke. EMA 200 itu di 150 ya. Jadi ini mencoba sudah membentuk high dan high low sih Pak. Jadi ini indikasinya udah cukup bagus selama dia masih bisa bertahan di, kita let's say di 130 ya. Let's say di 130. Ini kita balik aja deh ya, mungkin biar Iya, kelihatan. boleh, boleh. Kayak ini kan strukturnya begini nih, udah bearish. Nah ini kan udah mau selesai. Nah ini udah membentuk higher dan higher low ya. Nah jadi hmm, lagi memuji level support kuatnya. Di sini kan jadi support kan. Di sini support. Ini support di sini di main area ya. Nah ini menjadi di main area juga dan berhasil di break ya. Resistan ya, kan demand menjadi support menjadi resistan. Ini berhasil di break membentuk higher high dan higher low. Ini kan low, high, higher low maksud saya, higher high. Nah ini mencoba membuat higher low lagi nih, higher low dan higher lagi. Nah ini kalau bisa break di sini 185 nih kunciannya, ini bisa gerak lagi nih. Tapi sementara dari sini kalau bisa bertahan di support di 130 ini bisa ke seenggaknya 180 tuh bisa sih harusnya. Hmm, Secara teknikal ya. Kayak hmm, gitu. hmm. Atau lagi apa Pak? Jadi masih oke sih Ship, Ziko karena udah mulai uptrend. ship SAIP, Ya. Ship Kilo Maritim Perdana. ship ship ini cenderung sideways sih kalau saya bilang ya. Jadi kalau saya lihat ini, kalau tadi kan kelihatan ya bullish higher high, higher low ya. Ini Ya, ceritanya ini dari bearish udah mulai higher high tapi nggak jadi nih. Dia sideways ini. Sidewaysnya di mana? Kalau bisa dibilang tuh range harganya di 960 ya Pak. 960 nih bro, 960 dan di 1150 ya. Jadi kayak kotak aja ini sebenarnya, kotak terus dipanjang gini. Nah ini di atas sell on strength, buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, gitu aja terus. Karena memang ya belum 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 bullish. Kita kalau bullish tuh sebenarnya enak karena kita pegang aja tuh kemungkinan naiknya gede gitu loh karena ikut dengan arus kan ibaratnya. Nah ini sebenarnya kalau dia bisa bertahan di 1150 di atas 1200 lah let's say ya. Bisa bertahan di atas 1200 dan volumenya gede nih terutama nih breakoutnya harus gede. Kalau dia breakout volumenya gak gede, coba lihat mungkin di konfirmasi, perlu konfirmasi dulu gitu untuk dia benar-benar breakout atau enggak kayak gitu. Karena ini mencoba breakout rectangle-nya kan sebenarnya kan tadi hmm, kotak nih. Dia mencoba dobrak di atap atasnya nih, tapi kita lihat lagi nih volumenya gede apa enggak. Mungkin itu dulu sih Pak. Jadi kalau ngomong Siko sama Ship tadi, kalau Sikonya ini udah uptrend gitu.
Itu udah mulai uptrend. Oke, Tapi kalau oke. shift ini masih sideways. Bukannya bearish amat sih, enggak sih. Cuman akan lebih Sideways ya. cepat, iya akan Hmm. lebih bisa kedorong yang bullish sih sebenarnya. Gitu. Oke. Ya, teman-teman ada yang nanya, kayaknya belum nih. Kalau gitu kita tiba di pertanyaan terakhir deh, Iya, Christian. Nah, iya, ini untuk penutup aja gitu ya. Jadi iya. kita tolong dikasih tahu dong tips-tips nih untuk trading pada saat ada kebijakan ARB 15% ini. Tips-tips apa nih Oke, oke. yang bisa kita lakuin nih? Tipsnya tadi sebenarnya menyimpulkan dari yang tadi ya. Jadi kalau kita mau ambil blue chip, kita atau apapun ya sebenarnya kita lihat weekly-nya. Weekly-nya itu ada tail atau enggak gitu misalnya, atau misalnya ada support kuat atau demand yang kuat, karena biasanya di situ itu akan terjadi reversal ya, atau bisa merah besoknya siangnya hijau lagi, bahkan nggak siangnya tadi kayak kemarin era 9, 9:15 sudah hijau lagi gitu. Jadi kayak cepat banget itu kayak gitu. Biasa ada yang ngambil. Nah, kedua sebenarnya yang menarik ini, kita tadi lupa dibahas juga, bid and offer itu penting sekali kita pakai. Karena gini, kalau kita nggak cepat-cepat taruh bid di bawah, bidnya keburu habis, kita nggak dapet. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sih. Jadi kan orang mau sama-sama ibaratnya kalau Coldplay itu tiket war ya. Ini kan kita war harga bawah nih. Ibaratnya kalau kita nggak taruh bid duluan di awal-awal, kita nggak dapat barangnya, kita buka aplikasi tiba-tiba lah, ya udah turun nggak kebeli, bisa kejadian kayak gitu. Jadi ketika kita tahu, oh ini kayaknya udah mau di bawah nih, kita siap-siapin bidnya, siap-siapin orderannya. Karena kalau kejemput, kita bisa dapat barangnya. Tapi kalau kita telat, kita nggak dapat. Ini kayak war, jadi war harga gitu maksudnya. Karena kalau banyak yang mau kan pasti banyak yang HK nih. Banyak yang HK kalau dia kita nggak bid paling awal, itu kita nggak dapat kan. Atau kita nggak mantengin lah, seenggaknya kita nggak mantengin, kita ya udah kita taruh auto order nih misalnya atau apa nih yang di bawah. Ternyata auto ordernya kan ke rata-rata misalnya auto order di 900 gitu, let's say ya. Nah, kita mau auto order di 900, itu terus misalnya kepencetnya pas 900, which is itu nggak pas kan, haki kan jadinya, kita ngantri kan. Nah, itu sebenarnya nggak dapat, ternyata nggak dapat gitu. Barangnya udah ke 995, 910, tiba-tiba nggak dapat. Nah, kita cuma bisa kaget aja. Lah, kok udah balik? Ini antri kita masih ada antrian gitu di 900 kan, jadi telat gitu. Jadi better kalau yang kayak gini, kita udah tahu bakal mau turun atau udah dekat support, kita jagain terus, kita masukin bidnya. Karena sekali dia balik tuh, kita dapat barangnya. Mungkin gitu sih Pak, karena itu penting ya. Karena kalau kita mungkin nggak realize gitu, oh ya udah auto order aja. Tapi terkadang tuh cepet banget bidnya habis. Di makan terus bidnya gitu. Nah itu yang mungkin ini sih tips juga, karena ya apalagi mungkin yang kapasitasnya lebih kecil yang memang lebih cepat bisa naik lagi gitu. Nah itu bisa habis duluan makan barang gitu Pak. Sama paling ini kali ya, kalau tadi ngomongin bid offer, kalau ARB itu kan, misalkan ini bid ini offer, ARB itu kan berarti bidnya habis kan, tinggal offer doang di sini. Nah biasanya kendala utama itu di offernya, itu offer yang best offer di atasnya tuh dia tiba-tiba antriannya 10 juta lot, 5 juta lot gitu. Padahal yang di level di offer bawah-bawahnya itu yang lebih mahal itu cuma 100 lot, 200 lot, 300 lot, tapi yang harga awal pada saat ARB itu 5 juta lot gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah kalau kita mau masuk, mau sikat ARB gitu, paling nggak si 5 juta lotnya ini berkurang dulu kali gitu ya. Jadi 5 juta lot ini kalau ada yang makan atau ada yang beli atau malah dicabut gitu. Jadi misalnya 5 juta lot terus tiba-tiba kita lagi mantengin, tiba-tiba tinggal 200.000 lot gitu antriannya. Nah, kita mungkin udah boleh masuk gitu di offernya itu kalau kita mau hajar reboundnya gitu. Iya. Mungkin tambah lagi dengan catatan nilai transaksinya naik sih, gitu juga. Transaksinya naik ya. Iya. Karena kalau nilai transaksinya naik dicabut berarti dia. Iya. Sih. Oke. Jadi transaksinya kejadian kalau bisa gitu. Dan gitu match. Oke, kalau gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Christian udah kasih kita pencerahan siang-siang hari ini mengenai short term trading pada saat ARB udah 15%. Nah, kemungkinan kita beberapa bulan lagi, mungkin bulan Oktober atau November kita akan menghadapi ARB 35% atau arah ARB simetris. Situ kita nanti akan bahas lagi tuh. Mungkin strateginya akan berbeda lagi, tips-tipsnya akan berbeda lagi. Jadi teman-teman harus selalu update mengenai pasar modal, mengenai kebijakan bursa. Jadi kita harus adaptif terhadap
regulasi-regulasi yang diberikan sama regulator supaya kita tradingnya makin profit atau cuan gitu ya Christian ya.